warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Utari dan bisa dipanggil dengan sebutan Dian saja. Saat ini saya sedang berkuliah di ISMI Rizkina daerah Cikarang yang bertempat di Plaza Cikarang di Jalan Sudarso, Cikarang, dekat dengan Sentral Grosir Cikarang. Untuk info lebih jelas dengan kampus saya bisa diklik di www.ismirizkina.com. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yang diwajibkan dalam mengurus tugas akhir saya yang diperintahkan oleh pihak kampus. Dengan adanya video ini, saya berharap bisa menjadi salah satu ilmu manfaat untuk masyarakat luas. Yang saat ini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju serta berkepribadian luhur. Di samping kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Namun, hingga akhirnya tahun 2012, Indonesia masih belum mampu menunjukkan kemajuan yang diinginkan. Hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang memalukan dan tidak perlu terjadi, justru semakin meningkat, mulai dari kasus kalangan rakyat sampai dengan tokoh-tokoh negara ini. Konflik yang terjadi beragam, mulai dari konflik antar individu hingga konflik luar antar kelompok atau lembaga yang seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat. Penyebab utama masalah-masalah yang timbul di masyarakat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pendidikan karakter di Indonesia sudah diberikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, kebanyakan masyarakat tidak benar-benar peduli pada pendidikan karakter yang diajarkan. Mereka hanya mementingkan nilai baik yang lulus atau tidak dari lembaga pendidikan dengan prestasi yang membanggakan, sehingga mereka tidak peduli dengan cara apa pencapaian itu diperoleh. Rasa malu akan lebih dirasakan jika mendapat nilai jelek atau tidak lulus. Namun tidak begitu menjadi masalah ketika ketahuan mencontek selagi mendapat nilai bagus dan lulus. Kasus hukum yang sedang gencar-gencar diberantas dan tidak hilang adalah korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi seakan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan banyak lapisan masyarakat dan terutama kalangan pejabat. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas. Pengawasan yang tidak efektif tidak akan keteladanan pemimpin dan budaya masyarakat yang kondusif untuk KKN. Selain korupsi, masalah yang mengkhawatirkan adalah budaya kekerasan. Mungkin bisa disebut demikian karena belakangan ini kebiasaan menyelesaikan masalah yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk perbuatan anarkis atau premanisme di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi warta hampir setiap hari tanpa perlu menyodorkan kembali data dan informasi yang sudah dapat melalui media massa. Catatan yang bernuansa kekerasan itu tidak sulit ditemukan kalau keadaan ini terus-menerus menjadi
terjadi akan berkembang. Dikhawatirkan kerugian material dan non-material kian banyak, termasuk kerugian psikologis seperti ketakutan dan trauma masyarakat akan semakin parah. Caranya adalah 1. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara terhadap setiap individu. Introspeksi diri dan tidak saling menyalahkan antar pihak dalam negara ini. Menanamkan rasa tahu malu pada setiap orang sehingga tidak adanya pengawasan dan ancaman hukum tidak menjadi kendala. Penegakan hukum, semua pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kesalahannya, bukan sesuai tingkat ekonomi dan kedudukannya. Pemerintah hendaknya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut serta terlibat dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan pada saksi dan korban kejahatan, membangun kerjasama antara pihak pemerintah dan rakyat. Rakyat seharusnya mematuhi peraturan dan keputusan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pemerintah hendaknya mendengarkan keinginan rakyat, mengimbangi pendidikan kognitif dengan pendidikan karakter, memberikan pengarahan pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, memberikan kesibukan pada generasi muda dengan kegiatan yang bermanfaat hingga terhindar dari masalah-masalah yang bersifat negatif. Menciptakan lingkungan yang kondusif baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian, serta politik, membangun upaya pemolisian masyarakat dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum. Para pemimpin hendaknya dapat menjadi panutan bagi masyarakat sehingga rasa percaya masyarakat tidak hilang. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi tindak kekerasan. Semua persaingan dilakukan secara sehat, baik persaingan akademik, ekonomi maupun politik. Latar belakang Indonesia akhir-akhir ini sedang dilanda berbagai masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Dalam negeri, terjadi korupsi oleh anak bangsa sendiri yang hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian, konflik antar kelompok yang berlatar belakang agama, ras, dan suku. Ditambah lagi adanya beberapa daerah yang menyatakan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ancaman luar pun datang dalam segala bentuk, dari globalisasi yang tidak bisa terhindarkan hingga ancaman kapitalisme yang dikutuk oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Belum lagi ditambah dengan banyaknya kebudayaan baru yang mencoba memasuki Indonesia, seperti kebudayaan barat, Japanese pop, Korean pop, dan lain-lain. Pukulan dari dalam dan luar negeri ini sangat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal ini dapat menggoyangkan identitas Indonesia sebagai bangsa. Padahal Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki sejarah panjang yang menakjubkan. Seperti yang Marsono bilang, bahwa perjalanan sejarah setelah kemerdekaan sampai sekarang kondisi bangsa Indonesia, khususnya runtuhnya rezim Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, masih serba buram. Apa yang diharapkan masyarakat akan datang zaman yang ternyata masih tinggal harapan. Intinya, berbagai solusi atas tantangan-tantangan yang ada akan percuma apabila kita tidak tahu apa permasalahan sebenarnya yang ada di mana. Analoginya adalah jika ada rumput liar di halaman seseorang, kemudian orang tersebut mencoba memotongnya dan menggunting rumput tersebut akan tumbuh lagi karena orang tersebut hanya memotong badan rumput, tapi tidak menghancurkan asal dari pertumbuhan rumput tersebut. Sama halnya dengan masalah yang dihadapi bangsa ini. Bangsa Indonesia selalu mencoba mengatasi masalah, tapi tidak menemukan apa inti dari permasalahan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar dapat bangkit dari keterpurukan. Hal ini adalah yang saya akan coba bedah dalam materi video ini. Sejarah singkat bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan produk keberhasilan bangsa Indonesia dalam memerdekakan diri dari kekangan para penjajah. Negara Indonesia ini lahir karena adanya kesatuan ide dan mimpi dari bangsa Indonesia, di mana bangsa ini merupakan gabungan individu yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Meskipun mereka memiliki latar budaya yang berbeda, mereka tetap bersatu atas nama bangsa Indonesia dan memerdekakan diri dari penjajahan.
Mereka tidak memperjuangkan kelompok masing-masing, tapi mereka berjuang atas nama Indonesia. Di sini terlihat bahwa para pendahulu kita berhasil mengesampingkan kepentingan kelompok masing-masing dan bersatu untuk kepentingan dan kebebasan bersama, yaitu kepentingan dan kebebasan bangsa Indonesia. Pada awal kebangkitan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang sangat berani, Soekarno. Beliau berhasil membangun kesadaran kolektif dari bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan latar belakang untuk mengusir penjajah dari Nusantara dan memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Fokus utama Soekarno pada saat itu adalah memersatukan bangsa Indonesia dengan cara membuat suatu hal yang menjadi musuh mereka. Contohnya, pada zaman pra kemerdekaan, Soekarno membuat semacam pencitraan terhadap Belanda. Soekarno berusaha memancing semangat bertarung bangsa Indonesia dengan cara menjadikan Belanda musuh bersama. Beliau menjelaskan pada bangsa Indonesia bahwa Belanda menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, dan berusaha menguasai tanah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Dengan provokasi semacam ini, Soekarno berhasil membuka mata bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Belanda suatu hal yang harus dihancurkan bersama. Kemudian setelah proklamasi, Soekarno menjadikan kapitalisme dan liberalisme sebagai musuh bangsa yang harus dihancurkan. Adapun bentuknya, salah satu pada saat Malaysia mulai muncul sebagai negara baru. Itu pun jika boleh disebut negara, sikap permusuhan terhadap Malaysia kemudian dipertegas oleh Presiden Soekarno lewat diumumkannya Perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1963. Sayangnya, konfrontasi terhadap Malaysia ini terganggu akibat gerakan 30 SPKI di Indonesia, sehingga konfrontasi itu pun terhenti. Kepribadian bangsa Indonesia yang telah dibangun Soekarno sebelum merdeka mulai luntur ketika pemerintahan pindah ke tangan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Dalam sistem pemerintahan Soeharto, inilah identitas Indonesia sebagai suatu bangsa mulai pudar. Disintegrasi bangsa Indonesia mulai terlihat, kelompok kepentingan mengatasnamakan agama, ras, dan suku mulai bermunculan. Ditambah lagi dengan munculnya krisis multidimensi. Krisis multidimensi adalah krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis pendidikan, dan krisis moral, menjadi suatu lingkaran setan. Hal-hal di atas dapat terjadi karena bangsa itu. Pada masa pemerintahan Soeharto terjadi semacam kemunduran budaya. Kemunduran budaya ini merupakan hal yang sangat vital yang akhirnya mempengaruhi cara masyarakat Indonesia bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa, Orde Baru menciptakan penyeragaman di semua daerah tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal. Sangat disayangkan bahwa kearifan lokal yang telah dengan susah payah Soekarno bangun seharusnya dapat tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan. Definisi kearifan lokal di sini adalah perangkat pengetahuan pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dan atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Perlunya diberikan definisi karena pengertian kearifan lokal dan kearifan tradisional terkadang dianggap mempunyai makna yang sama. Padahal kearifan tradisional memiliki pengertian tersendiri dan berbeda dari kearifan lokal, di mana kearifan tradisional adalah perangkat pengetahuan pada suatu komunitas untuk menyelesaikan persoalannya atau kesulitan yang dihadapi yang diperoleh dari generasi-generasi sebelumnya secara lisan atau melalui contoh tindakan dan memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Masalahnya, dewasa ini sangat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh negeri kita tercinta Indonesia. Salah satunya kasus korupsi, konflik kelompok yang mengatasnamakan ras, agama, suku, dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing hingga separatisme. Masalah ini tidak terus didiamkan akan berakibat pada kedaulatan Republik Indonesia ke depannya. Permasalahannya terletak pada bagaimana
kita dapat membangun identitas bangsa yang dulu pernah ada. Lalu, apa yang harusnya dilakukan untuk mengelakkan krisis multidimensi yang ada? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus ada jika tidak ada tahu yang memulai harus dari mana untuk menjawabnya. Masalah pertama muncul ketika pemerintahan mulai jatuh ke tangan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, beliau melakukan perkembangan ekonomi secara makro, di mana jika kita menganalisis dari sisi hasil, ketimpangan dan kesenjangan terjadi oleh ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan. Sutomo pun mengatakan, apabila sumber masalah diidentifikasi dari sisi proses, maka penyebabnya berupa kekurangan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan sejak penentuan masalah dan kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan program. Kurangnya keterlibatan terhadap itu disebabkan karena peranan negara yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk tentang program apa yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan. Kurangnya kewenangan dan keterlibatan masyarakat, khususnya lapisan bawah, ini mengakibatkan posisi mereka menjadi marginal. Berbagai program yang dilaksanakan tidak menyentuh kepentingan mereka langsung. Kemudian masalah bertambah ketika terjadi reformasi pada tahun 1998. Reformasi yang terjadi akibat emosi mahasiswa yang sudah memuncak ini dalam satu sisi membebaskan seluruh rakyat Indonesia untuk berpendapat, namun di sisi lain hal ini mendorong Indonesia untuk berjalan tanpa arah. Karena krisis multidimensi yang ada, akhirnya bangsa Indonesia mulai terpecah menjadi kelompok dan dengan masing-masing kepentingan. Terakhir, yang membuat permasalahan ini semakin kompleks adalah globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Segi positif dari adanya globalisasi adalah pertukaran informasi yang cepat dan mudah. Segi negatifnya adalah adanya budaya luar yang masuk dan menggoyahkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tersebut bisa goyah karena Indonesia tidak memiliki identitas bangsa yang utuh, sehingga mudah saja bagi budaya luar untuk mempengaruhinya budaya-budaya Indonesia yang nantinya dapat menghilangkan identitas bangsa. Di sini perlu adanya semacam pembangunan kembali identitas bangsa Indonesia yang telah lama pudar. Identitas bangsa Indonesia yang dulu dibangun oleh Soekarno pudar karena tidak dilestarikan, dan rakyat Indonesia zaman sekarang lebih mengutamakan jalan hidup melalui uang, bukan lagi hidup berdasarkan pada Pancasila. Padahal Pancasila adalah dasar negara yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia kembali. Sitohang menjelaskan, maka untuk mencapai itikat baik dan tekad ikhlas terhadap kepentingan nusa, bangsa, dan negara ini, oleh Bung Karno ditanamkan rasa nasionalisme yang mendalam. Karena kemerdekaan suatu bangsa yang tidak didukung oleh rasa nasionalisme yang kuat, maka bangsa tersebut akan menjadi boneka yang diombang-ambingkan ditarik kanan kiri oleh pihak luar. Penjelasan di atas membuktikan bahwa kita sebagai bangsa harus memiliki identitas yang jelas. Apabila kita telah memiliki identitas yang jelas, namun suatu bangsa Indonesia tidak akan mudah untuk dipengaruhi pihak-pihak lain yang ingin menghancurkan bangsa kita sendiri. Identitas bangsa ini bisa dapat kita dapatkan apabila kita menumbuhkan dan memaksimalkan kearifan lokal yang ada. Artinya kita harus memaksimalkan potensi setiap daerah yang ada, karena identitas bangsa Indonesia dibentuk oleh kreativitas kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti yang Ida Bagus Rata jabarkan. Kebudayaan dipandang sebagai modal dasar pembangunan, sumber pengendalian jati diri bangsa, serta memiliki peran yang dapat memersatukan masyarakat dalam hal pengembangan pengalaman terhadap ajaran agama, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, dan juga sebagai pedoman dalam kepemimpinan. Dari bermacam fakta yang sudah disajikan tadi, kita dapat mengetahui adanya semacam krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Krisis ini terjadi akibat pemerintahan Soeharto yang top down dan pada dasarnya telah menghilangkan semangat kesatuan bangsa Indonesia. Sistem pembangunan ekonomi yang tidak memikirkan aspek-aspek sosial yang ada seperti kebudayaan manusia, semua dianggap sama, dengan asumsi bahwa budaya hanya memperlambat gerakan pertumbuhan ekonomi.
hingga menyamaratakan, dan harus dilakukan dengan cara menghilangkan kearifan lokal yang ada. Di sini masalah utamanya, bangsa besar yang terbangun dari kebudayaan yang beraneka ragam dipaksa untuk melepaskan atribut kebudayaan tersebut. Maka yang terjadi sekarang adalah adanya kehidupan bangsa yang tanpa arah, tidak memiliki identitas diri, tidak adanya rasa kesatuan. Hal-hal tersebut terjadi karena adanya pencabutan atribut jati diri atau identitas bangsa secara paksa. Kearifan lokal yang dulunya membangun bangsa Indonesia ini harus ditemukan dan digunakan lagi sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal terkecil, seperti menceritakan kembali dongeng-dongeng yang penuh dengan nilai moral, memunculkan kembali permainan yang masing-masing daerah. Jika di budaya Sunda adanya robot gaplok, hengkleng, bentengan, menumbuhkan minat anak-anak daerah akan musik dan kesenian daerah lainnya. Kemudian kita pun bisa menghindari gerakan globalisasi yang sangat cepat. Artinya di sini jika kita tidak bisa hanya menumbuhkan kearifan lokal yang dulu dipakai oleh nenek moyang kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang ada. Misalkan Jogja Hip Hop Foundation, mereka adalah salah satu contoh kontemporer dari bentuk kearifan lokal. Mereka dapat memadukan kesenian Jawa dengan musik hip hop. Mereka berkarya dengan tetap menggunakan kearifan lokal yang ada. Salah satu bukti kearifan lokal yang itu adalah jadul, seperti yang kebanyakan orang pikir. Demi terciptanya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dan masyarakat harus dapat bersatu untuk melakukan semacam sinkronasi. Untuk memulainya cukup dengan kerjasama dan terjalin kuat antar pemerintah, daerah dan masyarakat lokal. Pembangunan kearifan lokal di tiap-tiap daerah ini nantinya akan menimbulkan pemikiran bersama yang pada akhirnya akan kembali mempersatukan Indonesia. Namun pembangunan ini sangat memerlukan peranan serta kedua belah pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Hal ini harus benar-benar diperhatikan, karena jika keinginan hanya ada pada satu pihak saja, maka program ini tidak akan terjadi dengan baik, bahkan berpeluang memunculkan potensi konflik yang lebih besar. Kearifan lokal dapat menciptakan kesatuan bangsa karena seperti yang dikatakan Marsono, bahwa dalam kearifan lokal termuat kristalisasi nilai-nilai, yaitu nilai pandangan hidup, religionitas, hukum dan tata pemerintahan, tata sosial masyarakat, tata pergaulan, etika, dan nilai etos kerja. Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, yaitu krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pendidikan. Krisis multidimensi muncul karena amanat kearifan lokalnya tidak dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan menyeluruh. Marsono pun menyatakan bahwa revitalisasi kearifan lokal dapat dilaksanakan melalui penyadaran, penataran, dan pendidikan baik formal maupun informal. Jadi intinya yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan kembali kearifan lokal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kearifan lokal adalah salah satu sumber yang diambil untuk menciptakan Pancasila. Ketika kita sebagai individu telah dapat menerapkan kearifan lokal dari daerah masing-masing sebagai the way of life, maka kesadaran kolektif bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar, kesadaran kolektif bahwa kita memiliki tanah air yang sama, kesadaran kolektif bahwa kita berbahasa yang sama akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Kemudian jika kita sebagai bangsa telah berdikari, sepertinya istilah Soekarno itu berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada negara, tidak ada bangsa, bahkan tidak ada ideologi lain yang dapat menggoyahkan identitas bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia. Pendidikan anak usia ini merupakan salah satu kunci mengatasi keterpurukan bangsa Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Penelitian bidang neurologi menunjukkan kejeniusan anak dapat ditemukan pada anak jika distimulasi
sejak dini. Anak yang distimulasi sejak dini, maka akan ditemukan jenius dalam dirinya. Setiap anak memiliki kemampuan tidak terbatas dalam belajar dan dalam dirinya untuk berpikir kreatif dan produktif. Ungkap Ketua Pusat Gugusan Akasia Akmal KP saat ditemui harian di sela-sela kegiatan pelatihan pendidikan PAUD formal dan non-formal Kecamatan Gantung di Simpang Ronggiang pada hari Senin. Sebab itu, kata Akmal, anak memerlukan program pendidikan yang mampu membuka kapasitas tersembunyi tersebut melalui pelajaran bermakna sedini mungkin. Bila potensi anak tidak pernah direalisasikan, maka anak akan kehilangan peluang dan momentum penting dalam hidupnya yang ada pada giliran negara akan kehilangan sumber daya manusia yang terbaik. Memahami kedemikian pentingnya kedudukan PAUD dalam menyiapkan kemampuan dasar anak yang mempengaruhi secara kelanjutan terhadap kemampuan anak di tahap kehidupan selanjutnya, maka penanganan PAUD harus dilakukan secara cermat terencana. Seperti itu. Masih menurut Kamal, penanganan PAUD yang menyeluruh harus dengan pertimbangan kebutuhan, karakteristik, perkembangan, dan potensi dimiliki anak, serta kondisi dan nilai lingkungan di mana anak-anak akan berkembang dengan memahami yang paling dini, yaitu bermain, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok pusat kegiatan gugus dalam membina, mengembangkan, dan memfasilitasi pembangunan program kegiatan berkewajiban untuk memperluas, meningkatkan mutu program, dan memperkuat kelembagaan pengelolaan PAUD. Sementara itu, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantung, Kurista Dorani, mengapresiasikan langkah PKG Akasia memberikan pelatihan peningkatan kualitas pendidikan non formal. Apalagi upaya tersebut dilakukan tanpa pendanaan yang memadai dan justru dibiayainya secara swadaya. Saya sangat salut karena mereka pendidik PAUD sangat respon. Hal ini dibuktikan tanpa adanya pendanaan, mereka tetap melaksanakan kegiatan pelatihan. Saat ini pendidikan non formal yang ada di Kecamatan Gantung berjumlah 14 PAUD, sedangkan jumlah siswa yang ditampung sebanyak 360 siswa dengan 80 orang pendidik. Kembalinya pada pendidikan Islam dalam mengatasi kemerosotan akhlak bangsa, kembali kepada pendidikan Islam. Seperti inilah yang harus kita lakukan. Pendidikan adalah proses yang terus-menerus tidak berhenti. Pendidikan juga berarti mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Islam, pendidikan adalah yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat As-Sunnah. Di dalam salah satu ayat tersebut di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendidikan tidak hanya diartikan dengan belajar di sekolah, namun ada 3 tempat yang merupakan tempat pendidikan bagi anak, mulai dari pendidikan rumah tangga yaitu keluarganya, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran serta peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia yaitu menurut Allah adalah ibadah kepada Allah. Jadi pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu
di dalam tatanan kecintaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang ditempatkan dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi pendidikan ini hanyalah untuk manusia saja. Pengertian akhlak. Akhlak adalah perilaku yang muncul dari diri manusia yang mencerminkan kepribadian manusia itu sendiri. Akhlakul karimah biasanya disamakan dengan perbuatan nilai-nilai luhur etika Islam. Nilai-nilai luhur tersebut memiliki sifat terpuji, mahmudah, sehingga akhlakul karimah itu disebut pula akhlakul mahmudah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang timbul perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Masuknya Islam ke Indonesia berawal dari kedatangan para pedagang dari negara-negara Timur Tengah. Penyebarannya pun melalui beberapa cara, yakni melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Salah satu media dakwah yang sejak awal telah dipergunakan dalam penyiaran dan penyebaran Islam adalah pendidikan. Dengan pendidikan, pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses belajar dan mengajar yang berpola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan Islam menurut Jafir Derajat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental. Melalui kesenian, jalur yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam, terutama di Jawa Tengah. Di Jawa adalah seni. Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. Kemudian melalui beberapa cara yang sama, Islam mulai menyebarkan ke seluruh Indonesia melalui kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bermunculan. Di masa penjajahan Indonesia, Islam dapat berkembang bahkan semakin pesat melalui raja-raja yang mengawali masuk Islam melalui perkawinan ataupun belajar langsung dari para pedagang yang datang dari luar. Maka masyarakat pun berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebagai contoh adalah disahkannya Joko Tingkir oleh Sunan Giri sebagai raja pertama di Kerajaan Panjang dan segera mendapatkan pengakuan juga dari adipati di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Agama Islam secara jelas mengingatkan pada para orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan pola asuh dan memberikan pembinaan keluarga sakinah, karena keluarga merupakan pusat ketenangan hidup dan pangkalan yang paling vital. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua dikatakan pendidik pertama karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan yang pertama kalinya, dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. Pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan di masa Orde Lama, pendidikan di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Meskipun model madrasah dan model pesantren masih berlaku dan sudah berurat berakar pada masyarakat Indonesia, maka dimulailah sistem-sistem pendidikan formal melalui madrasah tingkat rendah. Sekarang madrasah ibtidaiyah, madrasah tingkat lanjutan, madrasah sanawiyah, dan madrasah tingkat atas, sekarang madrasah aliyah. Kemudian di tahun 1945, tepat tanggal 15 Juli, dengan dibantu oleh pemerintah Jepang, maka berdirilah Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada tahun 1946, setelah kemerdekaan, secara resmi STI pindah ke Yogyakarta, yang kemudian STI berubah menjadi nama UII, Universitas Islam Indonesia. Pendidikan di sekolah. Sekolah adalah tempat kedua bagi pendidikan, di mana sekolah merupakan lembaga resmi yang bersifat formal dan memberikan pengajaran berupa materi, pelajaran umum, sains, moral, dan lain-lain. Namun, sekolah bukanlah satu-satunya tempat yang paling menentukan terbentuknya pribadi dan akhlak dan intelektual tinggi. Orang tua pun memiliki peranan tidak kalah penting dapat anak koordinasikan kemandiriannya.
Dan sekolah pun diharapkan dapat membantu para orang tua memandirikan anak-anak mereka. Peran guru di sekolah juga dapat ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa yang menjadi pengajar, pendidik. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus bisa bersikap dan menunjukkan kelayakan sebagai guru sesuai dengan harapan masyarakat. Pendidikan di masyarakat. Keberhasilan pendidikan juga ditunjang oleh peran serta masyarakat di sekitarnya. Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi perkembangan. Di masa Orde Baru, pendidikan semakin mendapat tempat yang lebih dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang berdiri di Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 24 Agustus 1960, PT AI digabung dengan Akademik Dinas Ilmu Agama menjadi Institut Agama Islam Negeri yang berpusat di Yogyakarta. Pendidikan Islam era Reformasi. Sekarang di era reformasi mulai muncul kebiasaan secara penuh dan tidak ada lagi ketertekangan dalam mengembangkan pemikiran tentang pendidikan Islam. Para pakar pendidikan Islam mulai berinovasi dalam mengembangkan pendidikan Islam, dari mulai penambahan jam pelajaran pada mata kuliah agama, pemenuhan fasilitas berupa penyediaan buku-buku maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk guru dan selengkapnya dikotonomi pendidikan. Di era ini, tujuan pendidikan merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, yakni pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur pekerti, memiliki pengetahuan, keterampilan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini yang kemudian menjadi rujukan serta transisi munculnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi pedoman pendidikan dasar saat ini. Ruang lingkup pendidikan Islam. Pertama, pendidikan rumah tangga. Pendidikan rumah tangga adalah tempat ayah dan ibu serta anak dan keluarga tekun beribadah melaksanakan ajaran Islam sesuai tanda umat yang pandai bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang kemudian bergabung dalam satu komponen yang disebut keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai unit masyarakat terkecil dari ayah, ibu, dan anak. Setiap komponen dalam keluarga memiliki peranan penting masing-masing dalam ajaran agama Islam. Anak adalah amanat Allah, amanat wajib dipertanggungjawabkan. Jelas pribadi anak, disitulah anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-teman di luar rumah dan sekolah. Di dalam masyarakat primitif tidak ada pendidikan formal yang tersendiri. Anak dituntut untuk belajar sendiri dari lingkungan sosialnya, sehingga apapun yang dilihat dari anak masyarakat akan menjadi pelajaran bagi anak dan secara tidak langsung akan tertanam pada diri anak. Lingkungan yang baik akan menjadikan pribadi yang baik pula. Salah satu bentuk tanggung jawab kewajiban menuntut ilmu yang diperuntukkan bagi umat manusia, terutama bagi kaum muslimin. Jelas perintah menuntut ilmu bagi setiap muslimin ini dimaksudkan agar manusia mampu menjadi teladan dan contoh bagi generasi-generasi selanjutnya. Tidak hanya mereka yang menjadi orang tua ataupun profesi sebagai guru, tetapi mereka semua mempunyai kewajiban yang sama dan mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan pengetahuan itu anak-anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam maupun tujuan pendidikan nasional. Penyebab kemerosotan akhlak bangsa, pertama dalam lingkungan rumah tangga. Keluarga merupakan sentral utama dalam membentukkan kepribadian, di mana orang tua berperan penting dalam menentukan bagaimana akan jadi anak pada suatu saat kelak. Akan tetapi sering harapan itu tidak seimbang. Pastinya orang tua sibuk dengan rutinitas tugas kesehariannya, pergi pagi pulang malam tanpa ada waktu senggang, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus dan memperhatikan putra-putrinya. Ini dialami orang tua sibuk berstatus tinggi di kota. Salah satu permasalahan sering muncul dan menjadi penyebab munculnya akhlak rumah tangga adalah kesibukan dan kurangnya perhatian dari orang tua. Perhatian itu sangat dipengaruhi oleh perasaan dan suasana hati, serta
dewasa ditentukan oleh kemauan. Jiwa anak memang tidak seperti orang dewasa, karena itu cara mendidiknya pun tidak sama seperti cara mendidik orang dewasa. Anak butuh bimbingan, perhatian, dan keteladanan dari orang tua, sehingga anak tidak hanya tumbuh dalam asuhan pengasuh anak. Pendidikan agama pun harus ditanamkan sejak dini. Orang tua wajib mengenalkan kepada anak tentang keteladanan Rasulullah dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Namun yang terjadi saat ini, banyak orang tua yang selalu sibuk dengan karirnya masing-masing, sehingga terkesan menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak pada pengasuh ataupun tempat-tempat penitipan anak. Pendidikan agama pun mereka percayakan sepenuhnya pada lembaga pendidikan TK atau TPA, yang seharusnya orang tua pun turut menanamkannya nilai-nilai keislaman, sehingga anak-anak benar merasa memiliki sosok orang tua yang seutuhnya. Kedua, dalam lingkungan sekolah. Menyorot fenomena pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah, banyak sekali terdapat masalah-masalah yang muncul. Salah satu masalah yang sering muncul adalah tawuran pelajar. Sebagai contoh, ini merupakan potret buram lembaga pendidikan Indonesia. Masih banyak contoh-contoh lain seperti siswa-siswi yang suka mencotek, membolos, dan pergi ke tempat-tempat hiburan. Peran serta guru dalam membentukkan kepribadian anak sangatlah besar, karena guru merupakan pengganti orang tua saat di sekolah. Maka guru harus benar-benar mempunyai kontrol dan pengawasan penuh terhadap anak, sehingga tidak ada hal yang mau terlewatkan dalam masa perkembangan anak-anak didiknya. Pada kenyataannya, para guru saat ini banyak yang kehilangan rasa tanggung jawab dan keteladanan terhadap anak didiknya. Banyak di antara para guru yang hanya memenuhi kewajiban mengajar dan menerima hak honornya saja, tetapi tidak memperhatikan, bahkan cenderung mengabaikan siswa. Tidak jarang lagi para guru itu hanya menginginkan dan mengedepankan prestasi akademis dan mengabaikan moralitas anak didiknya. Hal ini dapat memicu siswa untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan, tetapi malah menjadi tren di kalangan siswa, seperti mencontek dan membeli jawaban ujian saat ujian nasional berlangsung. Dalam lingkungan masyarakat, suatu pembelajaran ataupun pendidikan tentu tidak dapat terlepas dari peran penting lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan hampir 40% lebih banyak anak berada di lingkungan masyarakat, sedangkan selebihnya berada di lingkungan sekolah dan keluarga. Salah satu fenomena yang cukup mencengangkan dan cukup menggegerkan warga Indonesia pada tahun 2010, seorang balita yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, menghabiskan rokok sejak usia 1,5 tahun. Tidak hanya itu, dia pun suka mengeluarkan kata-kata kotor yang selayaknya yang seusianya tidak boleh mendengarkan kata-kata itu. Hal itu menjadi satu bukti kuat bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar yang cukup untuk membentuk kepribadian anak, di mana lingkungan masyarakat di dalamnya terdapat berbagai unsur, mulai dari orang tua, pemeluk agama, pemerintah, dan lain-lain. Maka diperlukan kerjasama yang bijak untuk mendukung pemerintah. Di sini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan keteladanan bagi anak, terutama penanaman akidah serta akhlak yang baik kepada anak, sehingga tidak perlu ada lagi yang kasus sandi-sandi seperti itu. Dengan demikian, kita sebagai orang tua akan menjadi contoh yang paling anak dengarkan, karena anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk kita jaga, dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bagaimana bangsa Indonesia bisa kembali maju seperti sedia kala jika generasi muda ini bobrok mental dan moralnya? Alangkah sedihnya bangsa ini mempunyai banyak rakyat tetapi tidak berkualitas. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mendukung semua gerakan yang positif dan mendidik anak-anak usia dini sebaik-baik mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.